Got a boyfriend. Wait a minute. How can I know that? Okay. Well, is life. Let's see. Hello there. Hello everyone. I'm so sorry. There is a delay between my phone and this web. No problem. I'm gonna mute my phone first. Jawab Cak, ini kenapa bisa gini? Vicky Jacob, lo udah lihat story gue belum? Jacob. Vicky Jamet atau Vicky Jacob sih? Lo udah lihat story gue belum? Gue tadi ada yang ngupload video lo di story, cuma gue nggak nge-tag. So hello everyone, how's it going? Welcome to the 8:30 podcast with Caka Kasaraga. Ada lah di story gue. Lo lagi di mana, Vic? Halo, Irsan Falwi. Yeah, alhamdulillah, I'm feeling good. How are you? You feel good? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alright, ya alhamdulillah I'm healthy. Iya, Mas Akbar suruh kesini aja. Kok gue pencet malah masuk ke level lagi ya? Lo lagi di mana, Fik? Iya, jadi ini namanya Eternity Podcast. Jadi kayak sebenarnya nggak literally podcast juga, sebenarnya kayak live aja sih. Cuma aku bikin kategorinya sendiri. Jadi ada yang mau bertanya boleh bertanya. Nanti insya Allah aku jawab. Atau ada yang mau ngobrol boleh kita ngobrol. Amin Allahumma amin. Bihaqi sayyidina bersama. Ya. Ya, ada yang mau bertanya? Aku belum kuliah sejak tahun 2016. Sejak tahun 2016 lulus SMA belum kuliah. Dulu ada rencana kuliah mau di ISI, Institut Seni Indonesia Jogja, atau di BINUS. Cuma nggak jadi. Oke, here we go. Yang mau bertanya bisa langsung masuk ke kolom Q&A. Iya, jadi hal yang paling kamu takutkan? Yang paling aku takutin tuh mungkin lebih ke di saat kamu baik-baik saja, kamu mendapatkan kenyamanan, keamanan, kamu merasakan kedamaian, bahagia. Coba kamu melihat orang lain, saudaramu atau temanmu atau keluargamu atau siapapun itu sedang tidak baik-baik saja. Dan kamu tidak bisa melakukan apa-apa saat itu. Keadaan kamu tidak bisa melakukan apa-apa saat saudara kamu sedang tidak baik-baik saja. Ya kayak misalkan kamu ketemu sama
kucing lagi sekarat gitu, tapi kamu nggak bisa nolongin dia sebab sesuatu kayak gitu. Itu yang paling aku takutin. Save life, alright, nanti aku save insyaallah. Antea GRS juga jaga kesehatan, semuanya sehat-sehat dalam masa pandemi ini. Semoga semuanya dijaga dari segala mara bahaya, bala, dan juga musibah. Amin. Hello there, Ronaldo Prakoso. This is my brother, my siblings. Not literally siblings, but my cousins. Anyone asking some question? Well, that's good. Alhamdulillah, everything's good. Alright. Any song recommendation? Sekarang aku lagi sering dengerin Always Wanna Die by 1975. When She Loved Me, original soundtrack of Toy Story 2. Instrumental Jepang dan lain-lain. Pengalaman lucu pengalaman lucu apa ya? Pengalaman lucu di hidup Mas Cakra yang diingat apa Mas? Yang lucu banget, konyol, memalukan. Hidup ini penuh dengan warna-warni yang indah, yang unik juga. Jadi kalau disuruh fokus sama salah satu tuh kayak lumayan butuh perjuangan, karena setiap momennya selalu lucu, setiap momennya selalu unik-unik. Jadi susah mau sebut yang mana. Mungkin salah satu aja kali ya. Ya waktu itu aku pernah jadi waktu Idul Cilik, waktu di masa Idul Cilik tuh aku pernah naksir sama orang. Ya fitrahnya manusia, laki-laki naksir sama perempuan, perempuan naksir sama laki-laki. Dan di situ aku menaksir seorang perempuan, terus aku kayak dapat hadiah coklat, box coklat gitu. Boxnya bentuknya love. Terus aku tadinya mau makan sendiri, cuma akhirnya aku kasih ke someone di ruang make upnya Idul Cilik waktu itu, di studio 4 RCTI kalau nggak salah. Ya aku kasih ke orang itu, terus ngasihnya malu-malu kayak apa ya? Jadi kayak ngasihnya lewat perantara. Jadi ada orang juga di ruangan make up itu. Di ruangan make up itu ada orang lain selain dia. Dan aku ngasihnya di balik pintu kayak ngintip-ngintip perempuan itu, terus aku kayak ngasih ke temennya atau ke mbak-mbak makeup artisnya. Terus aku ngasih, ya udah akhirnya dikasih dan dia tahu itu pemberianku. Terus akhirnya dipanggil, Caka makasih ya. Terus aku salting gitu kayak, oh ya siap, kayak gitu. Ada zaman dulu. So, ada pertanyaan lagi?
Apa yang membuatmu bahagia walau dalam hal kecil? Cinta. Sebenarnya cinta tuh basic dari kehidupan ini ya. Maksudnya hidup ini tuh Tuhan menciptakan hidup ini tuh berlandaskan cinta. Itu saja. Jadi sudah fitrahnya manusia itu akan merasakan kebahagiaan ketika mereka merasakan cinta atau menjalani hidup ini dengan landasan cinta. Dan ketika kita sedang hanyut dalam kasih sayang atau cinta, hal-hal kecil udah nggak ada lagi hal-hal besar dan hal-hal kecil. Udah nggak ada bedanya antara hal kecil dan besar. Semuanya begitu bermakna dan berarti bagi kita. Jadi itu mungkin hal yang selalu memotivasi masa apa? Hal yang selalu memotivasi aku adalah hati yang tulus. Aku selalu overwhelmed atau jatuh cinta kepada orang-orang yang memiliki hati yang tulus. Bukan berarti aku tahu hati orang gitu, enggak juga, cuma pasti kita kerasa kok atau merasakan sinyal-sinyalnya orang yang benar-benar tulus ngelakuin sesuatu atau mengucapkan kata-kata dengan ketulusan sama yang sekedar basa-basi aja gitu. Dan menyaksikan orang-orang yang tulus di hadapanku itu selalu menjadi inspirasi buat aku. Halo Akbar, lagi ngapain Bar? Live bareng Ozzy. Tadi habis chatting sama Ozzy. Yoben tuh. Kalau Gervian, apa kabar Gervian? Bang Gervian gak boleh nakal-nakal. Ya, Bang Gervian gak boleh nakal-nakal. Hal yang belum tercapai sampai saat ini apa? Mungkin pertanyaannya diganti. Ya aku tetap jawaban pertanyaan ulang. Cuma mungkin aku nangkepnya kayak apa yang pengen kamu capai habis ini gitu aja. Yang hendak aku capai ke depan adalah merilis lagu-laguku yang belum rilis. Bisa jadi ada yang bareng The Finest Three, ada yang aku sendiri solo. Yang jelas impian terbesarku ke Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, ziarah makam Rasulullah SAW. Ya itu sih. Ya pada umumnya pengen nikah. Pengen punya anak. Semoga Allah kabul laki-laki ke anaknya. Terus pengen ngajarin anak, ngajarin apa aja, ngajak ngobrol, ngeliat dia sampai gede. Pengen ngajarin perihal-perihal kehidupan, pengen ngajarin karate pakai kayu, pengen ngajarin banyak lah, pengen terus. Ya. She loved me.
When somebody loved me, everything was beautiful. Amin Allah. Akbar lagi ngapain? Ayo bikin anak. Aku mah jangankan di notice komen, di lirik bentar doang udah bahagia. Bagus. Emang orang yang semakin tulus di hidup ini tuh hal-hal kecil jadi berarti begitu bermakna bagi dia. Bagus. Sampai pada akhirnya nanti dia udah gak punya alasan lagi buat bahagia, sebab dia hidup aja dia udah bahagia gitu. Dia gak pernah minta hidup tapi dia hidup. Dia gak pernah minta cerita hidupnya kayak begini, dia nanti menjalani cerita hidup seperti itu gitu. Gak ada yang minta dia lahir dari rahim seorang ibu di Jepang, kenapa gak lahir di Brazil gitu. Dia gak minta dia lahir lewat rahim seorang ibu di Germany, tapi dia lahir dari rahim seorang ibu di Kanada kayak gitu. Dia gak pernah minta lahir melalui rahim seorang ibu di Indonesia, tapi dia ternyata lahir di rahim seorang ibu yang tinggal di Indonesia gitu. Dia gak pernah minta. Dia gak pernah minta punya bapak namanya Andre, ibu namanya Siska gitu. Tapi dia harus punya bapak sama ibu yang namanya Andre dan Siska gitu. Dia gak pernah minta punya saudara laki-laki atau perempuan. Dia gak pernah minta dia tubuhnya bentuknya seperti itu. Dia gak pernah minta wajahnya seperti itu. Tapi dia terus lahir dengan keadaan seperti itu dan dia menerima perlahan. Jadi sebenarnya tiap bayi itu sebenarnya udah bahagia saat kita nggak tahu apa-apa tentang apapun di hidup ini. Kita tuh udah bahagia sebenarnya. Kita penuh dengan ketulusan, hati kita bersih, masih suci, belum kenal namanya perbuatan yang sia-sia. Terus makin gede kita perlahan makin mengenal dunia, makin kenal sama yang namanya gimana caranya nabung, gimana caranya nyari duit, gimana caranya bersosialisasi, apa itu cewek, siapa itu cewek itu bagian tubuhnya apa aja, ini ada ini, ada ini, ada ini. Laki-laki tuh ada ini. Terus cewek sukanya cenderung apa, laki-laki ada bertahap mengenal seperti itu. Terus dia suka cenderung ke seni atau cenderung ke something yang structural atau manajemen. Ternyata misalkan dia suka cenderung ke seni, dia bakal kayak ngelukis, nyanyi, main musik, main alat musik, bikin lagu, bikin puisi, bikin tulisan-tulisan, bikin apapun, mengekspresikan apa yang ada di dalam jiwanya, mengeluarkan apa warna jiwanya kepada semesta, ikut berkontribusi dalam cerita Tuhan ini. Ada juga yang kantoran 9 to 5, naik mobil pakai dasi ke, ya gak harus naik mobil sih, maksudnya naik kendaraan ke kantor, terus dia kerja kayak gitu. Ada juga orang kayak gitu. Nah biasanya di sela-sela kita mengenal dunia tuh, kita mulai tergoda buat ngelakuin hal-hal yang sia-sia tapi terasa ada kenikmatan gitu. Nah itu disebut dosa. Nah di saat kita mulai tergiur buat ngelakuin hal-hal yang kayak gitu, hati kita perlahan jadi makin kotor. Nanti dia makin dewasa, dia bersuami istri, dia punya anak, punya keturunan,
Dia mulai dewasa lagi, jiwanya ngikutin usia tubuhnya. Tubuhnya makin tua lagi, kulitnya makin keriput, wajahnya makin sayu, makin lemes, ototnya gak sekuat waktu umur 20-an, dia masuk umur 30 mau 40. Ya, nanti di situ jiwanya juga mengikuti pendewasaan, ngikutin tubuhnya. Sampai akhirnya matangnya setiap manusia itu di kala umurnya 40 tahun. Jiwa dan raganya matang-matang tuh maksudnya sudah standar dewasa. Masih muda sih tapi udah masuk pendewasaan yang matang gitu di hidup ini. Nah, di situ dia baru sadar ternyata tadinya waktu bayi dia tuh sudah bahagia. Terus dia perlahan mengenal dunia, makin kotor hatinya sebab tergoda untuk melakukan hal-hal yang menggiurkan namun sia-sia. Akhirnya di umur 40 ke atas tuh dia mulai sadar bahwa dia harus kembali lagi menjadi gak tahu apa-apa. Lama-lama makin pikun. Yang tadinya cerdas, pinter, banyak ilmunya, prestasinya di mana-mana, jabatannya tinggi dan segala macam. Dia perlahan-lahan mulai mencari kedamaian yang bukan sifatnya. Maksudnya dia perlahan tidak mencari lagi, mengejar-ngejar materi lagi, tapi dia perlahan mengejar kedamaian hati. Dia perlahan lebih memprioritaskan kebahagiaan dirinya. Gitu. Sampai akhirnya lama-lama dia orang tua mulai menginjak usia lansia 50, 60, 70 kalau dikasih umur panjang. Tapi ternyata bentuknya tua, wujudnya tua, tapi sifat-sifatnya kembali gak tahu apa-apa lagi kayak waktu bayi. Sifat-sifatnya kembali lagi menjadi polos, innocent, atau bahasa spiritualnya kembali lagi menjadi suci sebagaimana bayi. Begitulah. Jadi hidup kayak muter aja. Hidup itu, memahami hidup itu seperti kamu beranjak pergi dari mana ya, Indonesia. Atau contohnya, hidup itu seperti kamu beranjak pergi menelusuri kehidupan untuk mengenal Tuhan dan alasan kenapa engkau diciptakan. Startnya begin from Jogja, terus kamu muterin bumi terus aja sampai akhirnya nanti ketemunya di Jogja lagi, ketemu di titik yang sama lagi sebagaimana waktu kamu memulainya. Hidup itu ternyata kayak gitu. Cuma kefahamannya orang yang belum muter bumi sama orang yang sudah muter bumi beda, walaupun dia nyampe ke tempat yang sama lagi. Jadi kefahamannya orang yang belum muter bumi di Jogja sama orang yang sudah muter bumi terus dia nyampe Jogja lagi di tempat yang sama itu beda. Jadi intinya seperti itu hidup. Aku lagi nonton diriku sendiri. Enggak sih, ini monitoring sih. Coba. Okay, I get it. All right. So I gotta change the title. Where is that? No way. Where is it? Layout. Yeah, this one. Tags overlay. All right. Sir, need a podcast. All right. All right, that's good.
So, ketika kau mengulang doa untuk meminta sesuatu, sejatinya kau sedang mengetuk sesuatu pintu berkali-kali. Maka teruslah mengetuk untuk memastikan kau masih di depan pintu itu sana. Alhamdulillah, that's good. I used to sayang sama semuanya. Aku selalu belajar aku selalu mencoba untuk menyayangi semuanya tanpa melihat, tanpa harus beralasan lah. Semoga seperti itu. Kadang mencoba sayang sama semuanya itu kadang kita diuji ketulusannya gitu. Kadang ketika ditampakkan keburukan-keburukan seseorang kayak udah hilang gitu. Respectnya, sayangnya itu hilang semuanya. Tapi itu berarti belum sayang. Karena kalau dia sayang tuh sayang aja. Yang penting sama kamu, udah gak peduli tentang keadaan dia siapa, gimana. Ya udah sayang tuh sayang aja, pengen yang terbaik buat dia. Bahkan terkadang yang namanya cinta yang tulus itu membuat kita sampai lupa diri, gak sadar buat mikirin diri sendiri gitu. Kadang seseorang saking tulusnya itu sampai dia akan bahagia ketika dia melihat orang yang dia sayang bahagia kayak gitu. Alright. Bapak Duta gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas Duta sekarang lagi sering main PUBG. Aku satu grup sama dia, cuma aku gak main PUBG, jadi aku cuma ngelihat chatnya aja. Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Lahiran tahun berapa? Saya alhamdulillah lahiran tahun 18 Agustus tahun 98. Suka kesel gak kak kalau ada forester yang bilang minta foto sekali tapi nyatanya berkali-kali? Ya pada awalnya mikir kok gak sesuai sih apa yang diomongkan gitu. Cuma pada akhirnya ya aku sayang gitu, jadi aku udah gak ngitung jumlahnya berapa. Yang penting bahagia aja. Yang penting dia pulang seneng, gak stres, jiwanya bahagia. Udah itu udah cukup. Gak harus dihitung berapa kali fotonya. Umur berapa mau nikah? Sebenarnya keadaan batin dan raga aku udah siap nikah. Cuma ya terserah Tuhan aja. Bocoran lagu yang judulnya Biru dong. Apa yang sangat berkesan mengubah hidup masyarakat? Oke. Bocoran lagu Biru. Bentar ini dulu ya. Hal apa yang amat berkesan mengubah hidup Mas Syaka? Jadi ini agak cerita panjang sih, cuma insya Allah aku bikin singkat. Hal apa yang amat berkesan yang mengubah hidup Mas Syaka? Jadi aku pernah ngerasain yang namanya di panggung itu kehilangan rasa nikmat gitu. I didn't know. I was looking for the joy, but I didn't find it. I didn't find it at all.
Didn't fall in love. Eh, Iya manggung gak enak, makan gak enak, ngobrol sama temen, nongkrong sama temen gak enak. Sampai akhirnya ngapa-ngapain gak enak. Di kamar tidur gak enak. Hambar aja rasanya, jadi kayak kehilangan diri sendiri gitu. Eh, Saat itu aku akhirnya larinya, singkat cerita, vertikal. Aku jadi kayak pengen mengenal hidup tuh apa sih gitu. Kok aku ada sih gitu. Kenapa kok aku harus ngeband sama Mas Elang, kakakku sendiri. Kenapa kok aku harus di The Finest Tree. Kenapa kok aku harus eh, punya keluarga banyak. Maksudnya keluarga banyak tuh ya kayak gini, live ada yang nonton gitu. Dan itu nggak sedikit jumlahnya. Kenapa kok aku harus waktu kecil eh, mengalami yang namanya broken home, orang tua berpisah. Kenapa kok aku harus ngalamin yang namanya eh, nggak tahu wajahnya ayahku kayak gimana, nggak tahu wajahnya ibuku, nggak tahu wajahnya kakakku kayak gimana. Ya gitu gitulah. Jadi ada cerita hidupku sendiri gitu. Jadi singkat cerita, kenapa aku bertanya-tanya tentang itu akhirnya. Lalu aku memutuskan untuk belajar mengenali kehidupan. Itu kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, sampai akhirnya aku ke Pakistan. Sampai di Pakistan, aku sendiri di sana, adaptasi dengan budaya sana, bahasa sana. Namun di sana juga banyak orang dari mancanegara, dari Brazil, Palestina, Kanada, Amerika, Los Angeles, Australia, Sydney, Indonesia, Malaysia, China, Japan, Nepal, Myanmar, Burma, what else? New Zealand, UK, Haslingden, London, Tottenham, Manchester. Banyak ketemu orang di sana. Adaptasi, kenalan selama 4 bulan, terus aku pulang ke Indonesia, singkat cerita. Dan aku pulang dengan keadaan yang begitu berbeda. Lebih damai rasanya, lebih tenang, lebih enak jalan hari-hari. Dan itu bukan tentang Pakistannya, tapi mungkin tentang niatnya. Kemanapun aku pergi saat itu, mungkin ke Cina, ke Tibet, atau ke India, atau ke Pakistan, atau ke Mekah, atau ke Madinah, atau ke Yerusalem, atau ke Al-Quds. Kemanapun aku pergi, atau bahkan saat itu di Indonesia aja, tapi niatku saat itu adalah itu, ya aku tetap akan lebih baik. Karena Tuhan melihat niat hatinya kan. Tuhan tidak melihat keadaannya, apanya, kelihatannya. Tuhan melihat bagaimana niat hatimu. Jadi aku yakin insya Allah akan tetap sama kemanapun aku pergi. Sampai Indonesia, singkat cerita, everything's went alright. Yang tadinya ternyata aku menyadari bahwa yang namanya bahagia itu, kedamaian itu, kejayaan atau merasa bersahaja, damai itu tidak bergantung pada keadaannya gitu, bergantung pada materi atau bergantung pada apa. Itu ada pada dirimu sendiri sejak kamu lahir. Kamu bisa menanyakan itu pada hati nuranimu sendiri, kayak di manakah kedamaian yang sejati. Karena aku yakin semua orang rindu sama rasanya nyaman jadi bayi, nggak tahu apa-apa, nggak stres, nggak takut, nggak sedih, nggak kenapa-napa, penuh dengan joy, penuh dengan kenikmatan. Ya, ternyata kebahagiaan itu dapat kita dapatkan ketika kita sudah berhenti mengejar-ngejar yang namanya hal-hal yang
sifatnya penuh dengan keegoisan atau pemuasan nafsu diri gitu. Seperti pengen eksis, pengen kaya, pengen tajir, pengen punya banyak harta. Tapi beda ya sama orang yang ditakdirkan emang harus banyak hartanya gitu. Beda. Maksudnya pengen banyak harta tuh dia ambisinya ngejar-ngejar sesuatunya tinggi yang bersifat duniawi gitu. Terus pengen beli barang-barang keren kayak gitu. Sebenarnya semua barang sama aja, cuma keren itu kan persepsi. Ya gitulah, yang tadinya ngelihat judulnya perlahan-lahan mulai ngelihat maknanya. Yang tadinya ngelihat oh ini apa sih iPhone, oh ini apa sih Oppo, perlahan-lahan melihat maknanya, gunanya apa gitu. Oh itu apa sih Guild gitarnya, oh itu apa sih Taylor, oh apa sih itu Fender, Gibson kalau gitar. Perlahan-lahan melihat maknanya, gunanya apa. Ya gitu, singkat ceritanya. Itu sih hal apa yang amat berkesan dalam hidup Caka. Ya ketika aku mulai kehilangan diri sampai aku menemukan diri sejati kayak gitu. Dan gak cuma aku, banyak orang di seluruh dunia ini yang mungkin sedang kehilangan diri dan akan menemukan diri yang sejati. Setiap manusia mendapatkan kesempatan itu. So, don't need to think so hard. Just feel the joy. Be grateful. Alhamdulillah. Alright, next question. Wait, where is it? Okay, this is. Ya, gak mau niatan buka YouTube channel pribadi kah? Sebenarnya aku ada YouTube channel pribadi, cuma belum aku posting, upload videos. Ya masih kebutuhan pribadi aja. Wait a minute. Double click. Oke, abis ini aku mau nyanyi. Abis itu kita nyanyi bentar. Abis itu kita off ya. Sudah menunjukkan pukul hampir 1:30. Bunda apa kabar kak? Ayah Gubrak apa kabar? Alhamdulillah. Ayah sehat. Ayah semakin tabah. Bunda sedang bahagia. Tadi habis teleponan, video call. Gak mau buat ke podcast aja. Ada podcast The Finest Three. Kalau pribadi pas live aja. Apa yang membuat kamu harus menjadi dirimu yang sekarang?